Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang standar akuntansi pemerintah. Di sini ada saya Akbar Ramdhani dan saya Mahfud Zain Sabani dan saya Binardo Saputra Melau. Oke, di sini kita akan membahas yang pertama yaitu latar belakang tentang standar akuntansi pemerintah. Yang mana pada topik ini merupakan sangat penting ya dalam pengelolaan laporan keuangan negara, yaitu tentang standar akuntansi pemerintah, yang merupakan juga sebagai fondasi utama dalam menyusun laporan keuangan agar transparan dan akuntabel di sektor publik. Oke, sini kita akan membahas latar belakang. Standar akuntansi pemerintah atau SAP mengalami perubahan signifikan dengan ditertibkannya PP nomor 71 tahun 2010 yang menggantikan PP nomor 24 tahun 2005 yang mana mewajibkan seluruh entitas pemerintah menggunakan sistem pencatatan berbasis akrual paling lambat tahun 2015. Nah, perubahan ini sejalan dengan amanat UU nomor 17 tahun 2003 dan UU nomor 1 tahun 2004 yang menekankan pentingnya akuntansi akrual dalam pencatatan pendapatan dan belanja negara karena mampu memberikan informasi keuangan yang lengkap dan akurat. Laporan keuangan yang berkualitas menjadikan sarana pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Dan melalui implementasi berbasis akrual, kualitas pelayanan informasi keuangan pemerintah diharapkan meningkat, sehingga dapat memperkecil kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Standar ini juga diharapkan dapat meningkatkan relevansi, netralisasi, dan ketepatan waktu, kelengkapan dan komparabilitas laporan keuangan sebagai bahan dari perbaikan tata kelola sektor publik. Meskipun penerapan SAP sebelumnya menghadapi berbagai kendala akibat kurangnya persiapan. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa itu SAP. Standar akuntansi pemerintah atau yang biasa disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP disusun untuk menciptakan keberagaman dan keterbandingan dalam pelaporan keuangan di seluruh entitas, baik pemerintah maupun pusat dan daerah. Yang memiliki tujuan juga SAP adalah sebagai meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. Nah, di sini akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi swasta dalam hal dan tujuan laporan yang dihasilkan dan penggunaan data. Dalam sektor publik, fokus utamanya adalah pada pelayanan masyarakat dan transparansi anggaran. Standar akuntansi pemerintah atau SAP adalah seperangkat prinsip, kebijakan, dan aturan akuntansi yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. SAP berlaku bagi seluruh entitas, baik pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah, termasuk kementerian lembaga dan pemerintah daerah yang mengelola anggaran dari APBN maupun APBD. Selanjutnya, ruang lingkup akuntansi pemerintahan atau disingkat SAP mengatur tata cara penyusunan laporan keuangan oleh pemerintahan pusat dan daerah, bertujuan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Jenis laporan keuangan yang diatur yaitu laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan perubahan atau SAL, neraca, laporan operasional, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Ruang lingkup standar akuntansi ini mencakup prinsip aturan dengan pedoman teknis yang digunakan penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas SAP yang diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Nah, SAP ini berlaku bagi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dan satuan kerja yang entitasnya lainnya yang mengolah anggaran atau APBD. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2001 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP, ruang lingkup antara lain yaitu 1. Ruang lingkup akuntansi pemerintahan, 2. Penggunaan kebutuhan informasi para pengguna, ketiga, entitas akuntansi dan entitas pelaporan, keempat, peran dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan, serta dasar hukum.
Yang kelima, asumsi dasar karakteristik kualitatif untuk yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip serta kendala informasi akuntansi. Unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Akuntansi pemerintahan tidak hanya berisi tentang penjelasan yang diberikan pemerintah nasional, tetapi diberikan juga oleh PBB atau Perserikatan dengan Bangsa-Bangsa, dapat memenuhi persyaratan Undang-Undang Dasar. Akuntansi pemerintah yang dirancang untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar, UU, dan peraturan lainnya apabila terdapat dua, yaitu kepentingan efisiensi dan ekonomis di satu sisi, sedangkan di sisi lain tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau UU atau peraturan lain, maka akuntansi tersebut harus disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan peraturan lainnya. Dikaitkan dengan klasifikasi anggaran. Sistem akuntansi pemerintahan harus dikembangkan sesuai dengan klasifikasi anggaran yang telah disetujui pemerintah dan lembaga legislatif. Fungsi anggaran dan akuntansi harus saling melengkapi dalam pengelolaan keuangan negara, serta harus diintegrasikan. Perkiraan-perkiraan yang harus diselenggarakan yaitu dalam sistem akuntansi pemerintahan harus mengembangkan perkiraan-perkiraan untuk mencatat transaksi-transaksi. Nih, apa saja yang terjadi? Perkiraan-perkiraan yang dibuat untuk dapat menunjukkan akuntabilitas keuangan negara yang andal dari sisi objek dan tujuan penggunaan dana serta pejabat atau organisasi yang mengelolanya. Dengan ruang lingkup yang luas tersebut, SAP bertujuan menyediakan informasi keuangan yang andal, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan negara. Informasi yang dihasilkan dari penerapan SAP juga menjadi dasar bagi pengambilan keputusan oleh pemerintahan, lembaga pengawasan, serta masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tantangan dalam mengimplementasikan SAP di Indonesia. Dalam mengimplementasikan SAP di Indonesia, meskipun banyak manfaat yang bisa diperoleh, kita tidak bisa menutup mata terhadap berbagai tantangan yang ada. SAP sebagai sistem ERP kelas dunia memang menawarkan efisiensi integrasi data yang baik dan pengambilan keputusan berbasis informasi yang akurat. Namun, perjalanan menuju implementasi yang sukses tidak selalu mudah, khususnya di konteks bisnis Indonesia yang sangat beragam. Di sini ada 3 tantangan yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu, yang paling sering terjadi di hambatan utama adalah soal biaya. Implementasi SAP membutuhkan investasi yang sangat besar. Biaya ini tidak hanya mencakup pembelian lisensi perangkat lunak yang memang mahal, tetapi juga biaya implementasi teknis, biaya konsultasi dari pihak ketiga, biaya infrastruktur IT yang memadai, serta pelatihan investasi bagi para pengguna akhir atau end user. Untuk perusahaan besar, mungkin biaya ini dapat ditanggung. Namun bagi perusahaan kecil dan menengah, hal ini bisa menjadi beban yang berat dan bahkan menghambat proses transformasi digital yang seharusnya sangat mereka butuhkan. Ketidaksiapan anggaran bisa menyebabkan implementasi tertunda, tidak maksimal, atau bahkan gagal sebelum benar-benar berjalan. Tantangan keduanya yang juga tidak kalah penting, yaitu keterbatasan sumber daya manusia atau biasa disebut SDM yang memiliki keterampilan dan pengalaman dalam mengelola SAP. SAP bukanlah sistem yang bisa dikuasai dalam waktu singkat. Dibutuhkan pelatihan khusus, jam terbang, dan pengalaman teknis yang mendalam untuk benar-benar bisa menjalankan sistem ini secara efektif. Saat ini, jumlah tenaga ahli SAP di Indonesia masih sangat terbatas. Jika dibandingkan dengan permintaan pasar, akibatnya perusahaan harus bersaing untuk mendapatkan tenaga kerja yang kompeten. Bahkan ketika sudah berhasil melatih SDM internal, tantangan berikut adalah mempertahankan mereka agar tidak pindah ke perusahaan lain yang menawarkan gaji yang lebih tinggi atau fasilitas lebih menarik. Hal ini tentu berdampak pada berkelanjutan sistem karena rotasi tenaga kerja bisa mengganggu
operasional dalam proses adaptasi dalam jangka panjang. Dan tantangan ketiganya yaitu penyesuaian terhadap regulasi lokal yang berlaku di Indonesia. SAP sebagai sistem global memang memiliki fitur yang sangat luas. Namun banyak fitur tersebut dirancang berdasarkan standar internasional, bukan secara spesifik untuk Indonesia. Padahal di Indonesia kita memiliki banyak aturan yang spesifik seperti dalam hal perpajakan, pencatatan keuangan pemerintah, sistem pelaporan, perlindungan data pribadi, serta kebijakan keamanan informasi yang harus dipatuhi oleh setiap perusahaan. Maka dari itu, sistem SAP seringkali harus dikonfigurasi atau dimodifikasi agar sesuai dengan ketentuan lokal. Proses ini tentu memerlukan waktu, tenaga ahli, dan biaya tambahan. Jika tidak dilakukan dengan benar, maka bisa berisiko menyebabkan perusahaan melanggar aturan atau tidak dapat menjalankan operasional dengan baik. Kesimpulan yang kami ambil yaitu standar akuntansi pemerintah SAP sangat penting dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Penerapan SAP berbasis aktual sejak 2015 melalui PP nomor 71 tahun 2010 menggantikan sistem sebelumnya, sehingga laporan keuangan pemerintah menjadi lebih relevan dan andal. SAP mencakup berbagai laporan dan mengatur entitas yang wajib menyusunnya. Meski bermanfaat, penerapan SAP masih menghadapi tantangan seperti biaya tinggi, SDM terbatas, dan penyesuaian regulasi. Dengan penerapan yang tepat, SAP dapat meningkatkan total kelola keuangan negara dan kepercayaan publik. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai akuntansi sektor pemerintah. Kami ucapkan terima kasih.